kemarin kita sudah sempat singgung sedikit di dalam garis besar daripada PPT kita, ya. Manusia kenapa disebut antropologi? Karena berasal dari bahasa Yunani yang berarti anthropos, atau yang disebut sebagai manusia, dan logos berarti kata atau pembicaraan. Jadi antropologi adalah pembicaraan tentang manusia. Nah, istilah ini juga disebut sebagai studi tentang manusia dari sudut pandang Alkitab. Jadi kita akan melihat manusia dari sudut pandang bukan yang lain tapi dari Alkitab. Kita tahu bahwa asal mula manusia muncul itu dari dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Walaupun ada teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Manusia itu hasil daripada evolusi. Tapi kita akan lihat manusia itu punya asal muasal, asal mulanya, ya. Sehingga kalau kita lihat di sana pandangan PL tentang manusia adalah manusia diciptakan dengan memiliki tubuh secara fisik yang ia juga digambarkan sebagai debutan. Nah, ini juga sudah kita ketahui di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 7, kemudian Kejadian 3:19. Ia menerima hidupnya melalui hembusan nafas Allah. PL yakin akan keunggulan manusia di atas binatang-binatang. Karena hanya pada manusia saja dikatakan dalam Alkitab ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1:26. Sehingga pernyataan ini mengangkat manusia sebagai karya ciptaan Allah yang terbesar. Ya. Manusia adalah satu-satunya ciptaan di antara ciptaan-ciptaan lain yang dapat memasuki atau yang mampu memiliki hubungan persekutuan dengan Allah, Sang Pencipta itu. Manusia yang berkuasa atas binatang-binatang yang memberi nama kepada mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara manusia dengan binatang-binatang. Manusia menggunakan bahasa yang merupakan hasil daripada ciptaan manusia itu sendiri. Ada beberapa teori, Bapak Ibu. Salah satunya teori daripada Charles Darwin ini. Ini merupakan teori yang begitu terkenal, Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat, kita waktu masih sekolah, zaman sekolah SMA atau SMP, saya nggak tahu sampai sekarang, tidak berpandangan bahwa manusia secara jasmani hanyalah binatang-binatang semata. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengamati hubungan-hubungan antara satu hal dengan hal lainnya. Bayangkan Bapak Ibu, rambut di kepala kita itu terhitung semuanya. Enggak kehitung, Pak. Manusia memiliki kesadaran diri sendiri dan penentuan diri sendiri yang memampukan dia mengambil keputusan, mengangkat dirinya di atas binatang dan ciptaan lainnya. Personalitas menyatakan kemampuan manusia untuk berkuasa atas dunia, Kejadian 1:28, mengelola bumi, Kejadian 2:15. Akan tetapi tubuh adalah alat untuk mempermuliakan Allah karena ia adalah bait Allah. 1 Korintus 6:19. Sehingga tubuhmu harus dipersembahkan kepada Allah, Roma 12:1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dikatakan bahwa demi kemurahan Tuhan, Paulus menasihatkan supaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Kemudian bagian yang berikut yang melibatkan unsur yang berikut adalah Allah adalah roh. Nah, ini sudah sempat kita bahas kemarin, atur moral dan dari personalitas, kemudian Allah adalah roh dan natur moral. Kita masuk pada bagian yang disebut sebagai pandangan Paulus tentang manusia. Pertanyaan, kenapa penting pandangan Paulus tentang manusia? Kita akan melihat bagaimana Paulus memandang manusia dari perspektif apa yang diajarkan Roh Kudus kepadanya. Dikatakan begini Bapak Ibu, Paulus itu sangat kuat terpengaruh oleh gagasan Ibrani mengenai manusia yang seutuhnya. Sehingga pemikiran-pemikiran Yunani tentang fungsi-fungsi yang terpisah hanya sedikit mempengaruhi pemikirannya Paulus. Sehingga di sini kita melihat bahwa Paulus, pendekatan Paulus mengenai manusia itu disimpulkan sebagai berikut. Paulus memandang bahwa manusia sebagai makhluk, namun sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pandangan ini merupakan pandangan dalam PL mengenai asal-usul manusia yang dinyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 yang bisa kita bandingkan dengan 1 Korintus 11 ayat 7. Jadi Paulus pun mempunyai pandangan tidak berdasarkan pengertiannya sendiri. Tetapi pandangannya Paulus ini dia melihat kepada apa yang dituliskan oleh kitab perjanjian lama. Jadi pada saat Paulus memberikan pandangan tentang manusia berdasarkan perjanjian baru, dia tidak menggunakan logikanya sebagai manusia, tapi meminta Roh Kudus untuk menuntunnya. Roh Kudus yang menuntunnya untuk memahami dan mengerti sehingga apa yang dituliskannya di dalam kitab perjanjian baru itu terhubung dengan kitab perjanjian lama. Makanya di sana Kejadian 21 ayat 26 sampai 27 dibandingkan dengan 1 Korintus 11 ayat 7 yang Paulus sampaikan di sana. Ini merupakan bagian lain dari dalam PB. Kenapa? Karena surat-surat Paulus menyatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak memuliakan Allah. Roma 1 ayat 20-21. Roma pasal 1 ayat 20-21. Ya, dikatakan sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Bagian yang kedua, Paulus mengatakan berpandangan tentang manusia bahwa manusia dalam keutuhannya diharapkan untuk memuliakan Allah sesuai dengan bagian-bagian yang lain dari dalam PB. Ya. Nah. Bagian yang ketiga dikatakan bagaimanapun juga manusia tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab atas penolakannya terhadap Allah karena Allah telah memberikan kemampuan untuk mengerti. Roma 2 ayat 14 sampai dengan 15. Keunggulan manusia dari ciptaan lainnya. Karya terbesar. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, nilai manusia dalam pandangan Allah dapat dilihat dalam pernyataan-pernyataan Yesus sendiri sebagaimana tertulis di dalam kitab-kitab Injil. Seperti di dalam Markus 8 ayat 37, Matius 16 ayat 26, Lukas 9 ayat 25. Di sana bagaimana Yesus membicarakan tentang nilai harta benda dalam dunia dengan nyawa manusia itu sendiri. Hal ini berarti bahwa nilai manusia dianggap lebih tinggi daripada prestasinya, memilikinya bahkan kekuasaan.
Makanya dikatakan di sini bahwa nilai manusia itu dianggap lebih tinggi daripada prestasi.